Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Dan kelompok kami terdiri dari yang pertama Muhammad Al-Fatih Izul Haq, yang kedua saya sendiri Nasif Ali Murtado, yang ketiga Biston Yunan Jatyo, dan yang terakhir keempat Sivana Amanda Diamita Sindu. Di dalam pembahasan kali ini, kelompok kami akan membahas yang pertama sejarah perkembangan organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, yang kedua praktik ajaran khas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, dan yang ketiga latar belakang dan konsep Basul Masail Nahdlatul Ulama, dan yang terakhir, yang keempat, membahas tentang latar belakang dan konsep Majelis Tarjih Muhammadiyah. Dan yang pertama, sejarah perkembangan organisasi Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Nahdlatul Ulama atau NU. Agama Islam mengalami perkembangan pesat, baik di perkotaan maupun di daerah pedesaan. Perbedaannya, di perkotaan berkembang Islam modernis atau menginginkan pembaharuan. Sementara di pedesaan berkembang Islam tradisional. Oleh karena itulah pada tanggal 31 Januari 1926, para ulama yang mengadakan pertemuan di Surabaya mendirikan organisasi yang diberi nama Nahdlatul Ulama atau yang disebut NU. Pertemuan tersebut dihadiri oleh Kiai Haji Hashim Asy'ari, Kiai Haji Abdul Wahab Hasbullah, Kiai Haji Bisri Syansuri, Kiai Haji Mas Alwi, dan Kiai Haji Ridwan. Kelahiran organisasi Nahdlatul Ulama juga dipengaruhi oleh adanya pembentukan Komite Hijaz. Komite itu dibentuk karena kekhawatiran terhadap kaum Wahabi yang berkuasa di Mekah. Nahdlatul Ulama merupakan organisasi keagamaan yang berhaluan Ahlus Sunnah wal Jamaah yang tidak hanya mengamalkan ajaran Islam tetapi juga memerhatikan masalah sosial, ekonomi, dan lain-lain. Dalam mewujudkan tujuannya dilandasi paham-paham keagamaan Islam dan kemasyarakatan yang membentuk kepribadian khas NU. Inilah yang kemudian terkenal dengan sebutan Khittah 1926. Sesuai dengan Khittah 1926, NU tidak ingin berpolitik dan tidak ingin mencampuri urusan politik. Dalam kongres yang diadakan pada tanggal 8 Oktober 1928 di Surabaya, diputuskan bahwa NU tidak sepakat dengan gerakan reformis sebagai akibat dari pengurus gerakan Wahabi. NU juga menyatakan bahwa dalam mengembangkan ajaran Islam, NU tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional. Dalam perkembangannya pada tahun 1935, NU telah memiliki 68 cabang. Cabang-cabang tersebut tersebar di kota Surabaya, Kediri, Bojonegoro, Kudus, dan lain-lain. Saat itu anggotanya berjumlah 6.700 orang. Sebagai organisasi keagamaan, NU terus mengalami perkembangan. Saat ini dapat dikatakan bahwa NU merupakan organisasi Islam terbesar di Indonesia. Kegiatan-kegiatannya antara lain sebagai berikut. A. Mengadakan dakwah-dakwah. B. Membantu meningkatkan kesejahteraan umat. C. Memajukan bidang perekonomian umat. D. Memelihara fakir miskin. E. Memajukan sekolah dan pesantren-pesantren tradisional Islam. Seiring berjalannya waktu, organisasi Nahdlatul Ulama mengalami perkembangan, yakni di dalam NU sendiri memiliki beberapa perangkat dengan tugasnya sendiri-sendiri seperti satu, yang pertama, Badan Otonom, disingkat dengan BANOM, merupakan perangkat organisasi yang mempunyai fungsi melaksanakan kebijakan yang berkaitan dengan kelompok masyarakat tertentu dan peranggotaan perorangan. NU memiliki 10 BANOM, yaitu A. Jam'iyah Ahli Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah, atau disingkat Jatman. B. Jam'iyatul Qurra wal Hufaz, JQH. C. Muslimat. D. Fatayat. E. Gerakan Pemuda Ansor atau GP Ansor. F.
Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama, IPNU. G. Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama, IPPNU. H. Ikatan Sarjanah Nahdlatul Ulama atau ISNU. I. Serikat Buruh Muslimin Indonesia atau Sarbumusi. Yang J. Pagar Nusa. Dan yang kedua, Lajna adalah perangkat organisasi untuk melaksanakan program yang memerlukan penanganan khusus. NU memiliki dua buah lajnah, yaitu A. Lajnah Falakiyah, bertugas mengurusi masalah hisab dan ruqyah, serta pengembangan ilmu falak atau astronomi. B. Lajnah Taklif wan Nasyir, LTN, bertugas mengembangkan penulisan, penerjemahan, dan penerbitan kitab atau buku, serta media informasi menurut faham Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, lembaga adalah perangkat departementasi organisasi yang berfungsi sebagai pelaksana kebijakan berkaitan dengan suatu bidang tertentu. NU memiliki 14 lembaga, yaitu A. Lembaga Dakwah NU, B. Lembaga Pendidikan Ma'arif atau LP Ma'arif NU, C. Robitoh Ma'ahid Islamiyah, D. Lembaga Perekonomian NU, E. Lembaga Pengembangan Pertanian NU, F. Lembaga Kemaslahatan Keluarga, G. Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, H. Lembaga Penyuluhan dan Pemberian Bantuan Hukum, I. Lembaga Seni Budaya Muslimin Indonesia, J. Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sodako. K. Lembaga Wakaf dan Pertanahan, I. Lembaga Basul Masail, M. Lembaga Takmiri Masjid Indonesia, N. Lembaga Pelayanan Kesehatan. Setiap perangkat yang disusun oleh Nahdlatul Ulama memiliki tugas masing-masing dalam bidangnya. Pembagian perangkat tersebut bertujuan tidak lain adalah agar terciptanya masyarakat NU yang madani dalam bidang apapun. Muhammadiyah, organisasi Muhammadiyah yang didirikan pada 18 November 1912 di Yogyakarta oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, bersifat sosial keagamaan. Sebagai gerakan reformis, Muhammadiyah ingin memperbaiki agama dan umat Islam di Indonesia. Agama Islam harus bebas dari bid'ah dan kembali pada ajaran Al-Quran. Agama Islam di Indonesia waktu itu sudah tidak murni karena menyimpan dari Al-Quran. Di kalangan kaum muda yang telah mendapatkan pendidikan barat, agama Islam bahkan dianggap sebagai penghambat kemajuan bangsa. Faktor yang mendorong lahirnya Muhammadiyah dapat dibedakan menjadi faktor eksternal atau dari luar maupun faktor internal dari dalam. Faktor dari luar adalah adanya pengaruh dari kaum Wahabi dari dunia Arab. Gerakan yang dipimpin oleh Muhammad bin Abdul Wahab ini bertujuan untuk memurnikan Islam. Misalnya, dengan cara menentang taklid, yaitu menerima sesuatu begitu saja tanpa tahu alasannya. Sedangkan faktor yang berasal dari dalam dapat dilihat dari keadaan Islam di Indonesia waktu itu. Ada golongan yang mengaku dirinya Islam, tetapi tidak menjalankan ajaran Islam secara penuh, disebut abangan. Golongan ini bahkan percaya kepada mistik, pergi ke kuburan untuk meminta sesuatu, dan sebagainya. Faktor lain yang mendorong berdirinya Muhammadiyah adalah belum adanya sistem pendidikan yang dapat menjamin kehidupan dunia dan akhirat. Pendidikan di pondok-pondok pesantren hanya mengajarkan agama, sedangkan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah kolonial dengan sistem pendidikan barat hanya mengajarkan urusan duniawi. Muhammadiyah ingin menyelenggarakan pendidikan dengan sistem perpaduan antara tradisional dan modern. Modelnya sistem klasikal seperti barat, kemudian ditambah dengan ajaran agama Islam. Next. Muhammadiyah merupakan organisasi pertama yang mendapat pengakuan sebagai organisasi yang berbadan hukum dari pemerintah kolonial Belanda. Subsidi dari pemerintah pun mengalir kepada organisasi ini. Walaupun demikian, pemerintah kolonial tetap bersikap hati-hati.
Hal tersebut terbukti dengan keterlibatan Muhammadiyah dalam menentang Undang-Undang Sekolah Liar atau Wild Student Order 90. Undang-undang tersebut berisi upaya penekanan terhadap perkembangan perguruan-perguruan swasta. Muhammadiyah sebagai gerakan yang berlandaskan agama melahirkan ide-ide pembaharuan. Muhammadiyah ditekankan pada usaha untuk memurnikan Islam dari pengaruh tradisi dan kepercayaan lokal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam kaitan ini, usaha-usaha pembaharuan yang dilakukan Muhammadiyah banyak terkait dengan masalah-masalah praktis ubudiyah dan muamalah. Namun demikian, sebagaimana gerakan pembaharuan Islam yang lain, Muhammadiyah konsisten dengan semboyan kembali pada ajaran yang murni, yakni Al-Quran dan As-Sunnah. Next. Muhammadiyah dibangun dengan tata kelola yang baik, begitu terstruktur keberadaannya, mulai dari tingkat pusat, provinsi, kabupaten, kecamatan, bahkan ke desa-desa. Setiap tingkatan dapat dikelola dengan baik. Muhammadiyah menerapkan manajemen yang baik untuk menunjang segala aktivitas dakwahnya. Gerakan Muhammadiyah berciri semangat membangun tata sosial dan pendidikan masyarakat yang lebih maju dan terdidik. Menampilkan ajaran Islam bukan sekedar agama yang bersifat pribadi dan statis, tetapi juga dinamis. Next. Praktik ajaran khas Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. A. Ajaran khas Nahdlatul Ulama atau NU. NU sebagai organisasi keagamaan yang mana didirikan dengan tujuan utamanya ialah untuk melestarikan dan mengembangkan paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka dalam setiap praktik ajarannya harus berpegang teguh pada Al-Quran, Al-Hadis, Ijma, dan juga Qiyas. Maka dari itu, setiap ajaran yang diajarkan dalam Nahdlatul Ulama selalu didasarkan pada paham Ahlus Sunnah wal Jamaah, yang mana doktrin Ahlus Sunnah wal Jamaah sendiri berpangkal pada 3 panutan, yakni 1. Al-Asy'ari dan Al-Maturidi diikuti sebagai paham dalam bertauhid. 2. Mengikuti salah satu 4 mazhab fikih, yakni Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali, dan Imam Syafi'i. 3. Dalam bertarekat mengikuti cara yang diterapkan Al-Junaidi, Al-Baghdadi, dan Al-Ghazali. Dalam mempraktekkan ajaran tersebut misalnya saja dalam bidang pendidikan. Dalam bidang pendidikan, Nahdlatul Ulama diselenggarakan oleh Nahdlatul Wathon. Nahdlatul Wathon sendiri merupakan organisasi penyelenggara pendidikan di bawah naungan Nahdlatul Ulama yang timbul atas dasar pemikiran Tashwirul Afkar, dan pada perkembangan selanjutnya, Nahdlatul Wathon ini digantikan oleh Lembaga Pendidikan Ma'arif. Lembaga Pendidikan Ma'arif sebagai pendidikan formal yang membawahi madrasah-madrasah dan pesantren sebagai tempat pendidikan informal. Next. Ajaran khas Muhammadiyah. Posisi modernis Muhammadiyah terletak pada inovasinya untuk tidak terikat dengan suatu rezim mazhab tertentu. Juga Muhammadiyah tidak terpaku pada pendapat ulama tertentu, baik dalam merumuskan ketentuan agama maupun dalam menafsirkan Al-Quran. Sebagai gambaran kumulatif tentang pembaharuan khususnya dalam bidang keagamaan yang telah dilakukan Muhammadiyah sebagai aktivitas dakwahnya dapat dilihat sebagai berikut. Yang A, penentuan arah kiblat yang tepat dalam sholat sebagai koreksi dari kebiasaan sebelumnya yang menghadap tepat ke arah barat. B, penggunaan perhitungan astronomi dalam menentukan pemulaan dan akhir bulan puasa atau hisab sebagai kebalikan dari pengamatan perjalanan bulan oleh petugas agama. C, menyelenggarakan sholat bersama di lapangan terbuka pada hari raya Islam, Idul Fitri dan Idul Adha sebagai ganti dari sholat serupa dalam jumlah jamaah yang lebih kecil yang diselenggarakan di masjid. Next. D. Pengumpulan dan pembagian zakat fitrah dan kurban pada 2 hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, oleh panitia khusus atau amil
untuk didistribusikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Hal ini mendekonstruksi hak istimewa para pejabat agama, seperti kiai, penghulu, naib, mudin, kaum, dan lain-lain, yang sebelumnya merupakan pihak yang paling berhak menerima zakat atau kurban tanpa kontrol. Penyampaian khutbah dalam bahasa lokal atau seperti Jawa atau Melayu sebagai perubahan dari kebiasaan sebelumnya yang dalam bahasa Arab. Penyederhanaan upacara dan ibadah dalam upacara kelahiran, hitanan, perkawinan, dan pemakaman dengan menghilangkan hal-hal yang bersifat politeistis. Penyederhanaan makam atau kuburan yang semula dihiasi secara berlebihan. Menghilangkan kebiasaan berziarah ke makam orang-orang suci atau wali. Membersihkan anggapan adanya berkah yang bersifat gaib yang dimiliki oleh para kiai atau ulama tertentu serta mendekonstruksi pengaruh ekstrem pemujaan terhadap mereka. Next. Penggunaan kerudung untuk wanita dan pemisahan laki-laki dengan wanita dalam pertemuan-pertemuan yang bersifat keagamaan. Muhammadiyah eksistensinya pada segala bidang. Muhammadiyah mampu menempatkan dirinya agar tetap Selanjutnya dilanjutkan oleh Muhammad Al-Fatih Izulhaq. Latar belakang dan Basul Masail Nahdlatul Ulama. Latar belakang Basul Masail NU. Basul Masail dalam kurung BM adalah satu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam sejarah perjalanan pondok pesantren. Ialah merupakan bagian dari tradisi keilmuan pesantren. BM secara literal berarti bahasa akan yang masalah-masalah BM dalam pesantren yang dimaksud sebagai sebuah forum kajian dan pembahasan terhadap persoalan-persoalan kehidupan masyarakat melalui jawaban agama menurut perspektif pesantren. Kitab Taklimul wal Muta'alim yang menjadi acuan pesantren dalam proses belajar mengajar menyebut bahwa acara pendalaman keilmuan BM dengan istilah munazarah saling mengajukan pendapat atau pemikiran atau mudzakarah saling mengingatkan dan mutaharoh saling mengajukan atau melemparkan atau menawarkan pemikiran belakang. Banyak pesantren yang menggunakan istilah lain. Musyawarah dalam bahasa modern ialah sebenarnya sama dengan diskusi. Forum BM biasanya diselenggarakan untuk para santri senior dengan melibatkan para ustadz, dan biasanya di bawah pengawasan atau bimbingan para kiai. Para santri senior adalah mereka yang telah tamat belajar pada marhalah tingkat aliyah atau mereka yang telah mengaji kitab-kitab kuning yang besar seperti Fathul Wahab karya Zakaria Al-Ansori W 1520 M Natut Talibin karya Sayyid Abu Bakar Muhammad Toha At-Timyati Al-Mahalli karya Qalyubi dan Umairah atau Hasiyah Bujairimi Lal Khatib dan Muhni Muntaj karya Al-Khatib Asyarbani W 977 untuk menyebut beberapa contoh. Semua kitab tersebut merupakan literatur fikih dalam madhab Syafi'i. Forum BM pesantren yang di kemudian hari diadopsi sepenuhnya oleh organisasi NU. Disebut oleh para kiai sebagai pesantren besar, sedangkan
pesantren disebut sebagai NU kecil dalam forum BMNU. Para pesertanya adalah para kiai dari perwakilan pesantren di Indonesia. Sejauh yang dapat diidentifikasi, masalah-masalah yang dikaji dalam forum BM meliputi bidang ibadah, sosial, ekonomi, politik, dan kebudayaan. Tugas fungsi forum BM adalah menghimpun, membahas, dan memecahkan masalah-masalah wakiah, kasus yang sedang terjadi atau dipertanyakan untuk mendapat kepastian hukum agama. Dalam sejarah perjalanan Basul Masail, pernah ada keputusan penting yang berkaitan dengan metode kajian dalam Munas Alim Ulama di Lampung tahun 1992. Diputuskan bahwa metode pemecahan masalah tidak lagi secara qauli, tetapi secara manhaji, yakni dengan mengikuti metode dan proses penetapan hukum yang ditempuh madhab 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Bukan sekedar mengikuti hasil akhir pendapat madhab 4. Basul Masail sendiri mengadakan pertemuan rutin pada tingkat kabupaten yang diwakili oleh pimpinan cabang, ketua pada setiap kabupaten. Apabila ada permasalahan yang baru, maka akan dilakukan pertemuan atau musyawarah pada tingkat kabupaten yang akan dilanjutkan pada muktamar NU. Suatu keputusan Basul Masail dianggap mempunyai ketentuan kekuatan daya ikat lebih tinggi setelah disahkan oleh pengurus besar Suriah Nahdlatul Ulama tanpa harus menunggu alim ulama dan muktamar. Next. Konteks Basul Masail NU. Pengertian istimbat hukum di kalangan NU bukan mengambil hukum secara langsung dari sumber aslinya, yaitu Al-Quran dan Sunnah, tetapi dengan sikap dasar bermadhab, ialah memperlakukan secara dinamis nas fuqaha dalam konteks bermasalah yang dicari hukumnya. Pengertian istinbat cenderung ke arah perilaku ijtihad yang oleh ulama NU dirasakan sangat sulit karena keterbatasan yang disadari oleh mereka, terutama di bidang ilmu-ilmu menunjang dan melengkap yang harus dikuasai oleh namanya mujtahid. Basul Masail yang artinya membahas masalah-masalah waqiah yang terjadi melalui maraji referensi, yaitu kutubul fuqaha, kitab karya para ahli fikih, menggunakan metode pembacaan kitab atau yang dimaksud dengan kitab Al-Qur'an. Kitab adalah Al-Kutub Al-Muttabarah, yaitu kitab-kitab tentang ajaran Islam yang sesuai dengan akidah ahli sunnah wal jamaah. Apabila masalah atau pertanyaan telah ada jawaban dalam kitab-kitab tersebut di atas, maka dapat digunakan sebagai jawaban putusan. B. Apabila masalah atau pernyataan telah dapat dalam kitab-kitab standar dan dalam kitab-kitab tersebut dapat beberapa kaul atau wajah, mereka yang dilakukan adalah takrir jama'i untuk menentukan pilihan atau satu kaul atau wajah. Prosedur memiliki salah satu pendapat dengan pertama mendapat pendapat yang lebih maslahat atau lebih kuat, atau kedua dapat mungkin melakukan pemilihan dapat dengan pertimbangan tingkat sebagai berikut. Pendapat yang disepakati oleh Syekhani, Imam Nawawi, dan Imam Rafi'i. Pendapat yang dipegang oleh Imam Nawawi saja. C. Pendapat yang dipegang oleh Imam Rafi'i saja.
D. Pendapat yang banyak dipegang oleh mayoritas ulama. E. Pendapat para ulama yang terpandai. F. Pendapat para ulama yang warok. Next. Apabila masalah tersebut tidak ada jawaban di dalam kitab standar, langkah yang dipilih adalah Yakul Masail Nasriyah. Menyamakan masalah dengan realitas yang ada, yang dilakukan oleh ulama para ahli secara kolektif. D. Apabila dalam penggunaan metode ihlak, maka langkah yang ditempuh ialah istinbat, pengalihan hukum secara kolektif dengan prosedur bermadhab secara madhab manjat oleh para ahlinya. Yai. Istinbat dilakukan melalui kaidah usul fikih. Pendapat para ulama Syafi'iyah cukup dominan dalam forum Basul Masail NU. Namun demikian para ulama NU tidak menolak pendapat ulama dari luar ulama Syafi'i dalam beberapa halakoh yang dilakukan oleh Basul Masail, bahwasannya perlu penambahan referensi madhab selain Imam Syafi'i dan perlunya pembahasan-pembahasan untuk mencapai ketuntasan dalam pembahasan satu masalah. Selanjutnya disampaikan oleh Yunan Syekyo. Lalu latar belakang dan konsep Majelis Tarjih Muhammadiyah. Latar belakang Majelis Tarjih Muhammadiyah. Majelis Tarjih adalah lembaga di bawah naungan Muhammadiyah yang membidangi masalah keagamaan, khususnya bidang fikih. Majelis ini dibentuk pada Kongres Muhammadiyah ke-17 pada tahun 1928 di Yogyakarta. Semenjak didirikan, lembaga ini telah mengalami perubahan yang cukup signifikan dalam bidang garapannya. Dari namanya terlihat bahwa semula lembaga ini didirikan dengan tujuan untuk menyelesaikan persoalan khilafiyah dalam beribadah yang muncul pada waktu itu dan dianggap rawan oleh Muhammadiyah. Penyelesaian ini dianggap perlu karena khilafiyah yang telah terjadi begitu meruncing yang dapat menyusahkan warga Muhammadiyah. Dapat dikatakan bahwa pada mulanya tugas lembaga ini adalah hanya membuat tuntunan atau pedoman bagi warganya, terutama dalam bidang ibadah. Next. Namun dalam perkembangan selanjutnya, lembaga ini tidak hanya terbatas menangani permasalahan khilafiyah saja, tetapi juga membahas persoalan-persoalan baru yang tidak dapat ditemukan pembahasan sebelumnya. Artinya, sekalipun menggunakan nama tarjih, akan tetapi tugas lembaga ini tidak semata-mata melakukan klarifikasi terhadap persoalan yang diperdebatkan atau khilafiyah, tetapi merambah kepada perumusan terhadap persoalan-persoalan kontemporer yang tidak ditemukan ketentuan hukumnya. Karena semakin banyak dan kompleksnya tugas yang harus diemban oleh Majelis Tarjih, maka pimpinan pusat Muhammadiyah pada tahun 1971 menetapkan tugas utama Tarjih. Tugas Tarjih tidak hanya melakukan tarjih di antara pendapat yang ada, tetapi juga mengeluarkan fatwa keagamaan. Tugas pokok Majelis Tarjih ini kemudian termuat dalam pedoman Majelis Tarjih yang disebut dengan Kaidah Lajnas Tarjih Muhammadiyah pasal 2, yaitu A. Menyelidiki dan memahami ilmu agama Islam untuk memperoleh kemurniannya. B. Menyusun akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah dunawiyah. C. Memberi fatwa dan nasihat baik atas permintaan maupun tarjih sendiri memandang perlu. D. Menyalurkan perbedaan pendapat atau paham dalam bidang keagamaan ke arah yang lebih maslahat. Next. Lalu yang E. Mempertinggi mutu ulama. F. Hal-hal lain dalam keagamaan yang diserahkan oleh pimpinan
persyarikatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa lembaga ini adalah lembaga ijtihad di bawah naungan Muhammadiyah dengan tugas utama menyelesaikan persoalan keagamaan, terutama persoalan baru yang memerlukan kejelasan status hukum yang muncul dan dihadapi oleh umat Islam dengan cara berijtihad secara kolektif atau ijtihad jamai. Sebagai sebuah lembaga fatwa yang berusaha melakukan ijtihad, Majelis Tarjih Muhammadiyah dalam merumuskan hukum mempunyai metode tertentu sesuai dengan kecenderungan yang dianutnya dan sekaligus menjadi ciri khas lembaga tersebut dalam upaya melakukan formulasi hukum jika dibandingkan dengan lembaga fatwa yang lainnya sehingga lahir pula putusan hukum sebagai hasil dari metode yang dianutnya. Next. Lalu konsep Majelis Tarjih Muhammadiyah. Sejak awal berdirinya, Muhammadiyah telah melakukan ijtihad kolektif atau ijtihad jamai. Tugas ini diemban oleh lembaga yang disebut Majelis Tarjih, yang pada mulanya menangani masalah-masalah ibadah, madhab. Namun dalam perkembangannya, majelis ini sudah melakukan ijtihad mengenai masalah-masalah fikih kontemporer, seperti masalah bank suku, bunga bank, asuransi, keluarga berencana atau KB, dan lain sebagainya. Majelis Tarjih Muhammadiyah dipercaya oleh Muhammadiyah untuk melakukan kajian terhadap masalah-masalah sosial keagamaan yang berkembang di masyarakat dan bersifat realitatif. Bagi Muhammadiyah, sumber hukum Islam adalah Al-Quran dan Al-Sunnat Al-Mahbulat. Sedangkan ruang lingkup ijtihad Muhammadiyah adalah masalah yang terdapat dalam dalil zani, dan B. Masalah-masalah yang secara eksplisit tidak terdapat dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Next. Lalu, yang membedakan istilah teknis dalam ijtihad yaitu metode pendekatan dan teknik. Metode ijtihad MT adalah A. Bayani atau semantik, yaitu metode istiban hukum dengan pendekatan kebahasaan. Lalu yang B, taklili atau rasional, yaitu metode istinbat hukum dengan pendekatan berpikir logis atau nalar. Lalu yang C, istislahi atau filosofis, yaitu metode istinbat hukum dengan pendekatan kemaslahatan. Lalu pendekatan MT dalam berijtihad adalah pendekatan A. Sejarah, B. Sosiologi, C. Antropologi, D. Hermeneutik. Sedangkan teknik ijtihad MT adalah ijma, qiyas, maslahah mursalab, D. al-urf. Apabila terjadi pertentangan beberapa dalil yang masing-masing menunjukkan ketentuan hukum yang berbeda-beda, langkah-langkah yang ditempuh MT adalah A. Al-jama' al-taufiq, yaitu menerima semua dalil yang walaupun secara eksplisit terdapat pertentangan. Sedangkan untuk kebutuhan praktis, MT PPI mempersilahkan umatnya untuk memilih salah satu dari dalil tersebut. Lalu yang kedua, al-tarjih, yaitu memilih dalil yang lebih kuat untuk diamalkan dan meninggalkan dalil yang lebih lemah. Yang ketiga, al-naqs, yaitu mengamalkan dalil yang muncul lebih akhir. Yang keempat, al-tawaquf, yaitu menghentikan penelitian terhadap dalil yang dipakai dengan cara mencari dalil baru. Next. Pada dasarnya, PMT PPI Muhammadiyah dalam mengeluarkan fatwanya berpedoman pada dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis, sedangkan langkah-langkah mentarjih dalil-dalil tersebut. Next. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pengucapan maupun penulisan. Sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.